Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kami mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke dari jurusan manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional dengan dosen pengampu Bapak Wairohi Meilfidiri SEMSI. Tantangan dunia atau globalisasi yang terjadi ikut mengubah perkembangan ekonomi, baik itu dari sektor keuangan maupun perdagangan. Sebagian besar negara mengalami perubahan ekonomi, khususnya melalui perdagangan internasional. Dengan melakukan perdagangan internasional, setiap warga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara yang melakukan perdagangan internasional melakukan penyesuaian kebijakan dalam melaksanakan perdagangan internasional. Dengan melakukan kedua hal tersebut, maka perdagangan internasional yang dilakukan untuk mendapatkan hasil atau timbal balik yang saling menguntungkan. Perdagangan internasional bukan saja membantu pertumbuhan ekonomi, tetapi ikut serta dalam memenuhi kebutuhan warga negara lainnya. Hal itu dikarenakan tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhan warganya tanpa melakukan perdagangan internasional. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain. Mungkin untuk pembayaran internasional belum ada yang tahu bagaimana cara melakukan pembayaran dalam perdagangan internasional. Ketika melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka akan muncul prosedur pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman uang dari luar negeri, sehingga dapat diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Adapun alat-alat pembayaran internasional yang digunakan saat melakukan transaksi atau perdagangan dengan negara lain. Berikut beberapa alat pembayaran internasional beserta caranya yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan oleh eksportir. Nah, mata uang yang digunakan ini harus berdasarkan kesepakatan antara dua negara tersebut, antara negara eksportir dan negara importir. Jadi bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun negara importir. Oke, jadi yang kedua ada pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir dia tuh menerima barang dari eksportir. Sistem pembayaran dapat dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importirnya. Ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima importir, serta ada kepastian hukum tentang transaksi dan transfer pembayarannya. Selanjutnya, dengan pembayaran kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang kepada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara pembayaran ini digunakan pada sekitar tahun 1960-an. Namun, sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya adalah emas. Emas merupakan alat pembayaran internasional yang memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai, yang mana nilai barang yang dijual nantinya bisa disesuaikan dengan berat emas. Pembayaran dengan emas juga akan melindungi nilai barang, karena emas tidak akan bisa dirusak atau diganggu dengan inflasi. Baik, yang selanjutnya adalah pembayaran letter of credit. Letter of credit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Meskipun pembayarannya hampir sama dengan wesel, namun yang membedakannya adalah apabila wesel harus dibayar secara konstan atau lunas, maka letter of credit
bisa dilakukan secara cicilan atau kredit. Yang selanjutnya adalah PayPal. Perkembangan teknologi yang semakin maju, khususnya dalam hal transfer online, memunculkan rekening virtual yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Dan alat pembayaran ini sering disebut dengan PayPal. Kemudahan dari penggunaan PayPal ini adalah bisa melakukan transaksi beda negara secara online. Hingga saat ini, PayPal merupakan alat pembayaran internasional dalam bentuk rekening virtual yang paling banyak digunakan oleh banyak warga negara. Penggunaan PayPal bisa dikatakan aman karena tingkat keamanannya cukup baik, serta jaringan yang ada pada PayPal sudah tersebar di berbagai negara. Yang berikut adalah valuta asing. Untuk Anda yang belum ketahui apa yang dimaksud dengan valuta asing, valuta asing adalah salah satu alat pembayaran internasional dengan menggunakan pertukaran kurs mata uang, namun agar lebih mudah, umumnya lebih sering menggunakan mata uang dolar Amerika. Cara ini bisa dibilang sangat mudah karena akan dihitung dalam satuan mata uang yang sama, sehingga tidak perlu menghitung selisih yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah cek. Alat pembayaran internasional yang bisa Anda gunakan adalah cek. Nantinya proses pembayaran akan dilakukan dengan cara pihak importir mengirimkan cek pada pihak eksportir dengan bank yang ditunjuk pada negara eksportir. Sehingga nantinya bank yang dituju adalah bank yang memang mempunyai cabang pada negara importir. Perlu diketahui bahwa ada pemindahan dana akan diukidasi bila cek sudah tervalidasi dengan tanda tangan ataupun cap resmi dari pihak pemberi kuasa. Selanjutnya ada pembayaran dengan wesel. Nah, wesel atau surat utang bank ini merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjukkan eksportir yang mengeluarkan wesel. Yang berikut telegraphic transfer. Alat pembayaran internasional yang satu ini hampir mirip dengan cek. Bedanya cek harus dicairkan terlebih dahulu oleh penerima dana. Sedangkan kalau telegraphic transfer adalah perintah milik dana awal untuk memindahkan dananya ke rekening dan melalui sistem otomatis perbankan. Jadi penerimaan dana tidak perlu memiliki lembaran cek. Biasanya cara ini dilakukan oleh bank di dalam negeri yang ditunjukkan kepada orang di luar negeri. Sumber dana yang digunakan oleh pihak bank pun berasal dari rekening kamu sebagai penerima dana. Makanya pastikan kamu memiliki bank terpercaya karena transfer menggunakan ini bisa dibilang beresiko tinggi. Selanjutnya adalah konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu cara pengiriman barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh eksportir dengan kesepakatan harga tertentu. Di dunia bisnis, konsinyasi adalah kerjasama penjualan di mana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijual oleh pihak lain. Penjualan sistem konsinyasi adalah salah satu jenis kerjasama bisnis paling diminati, terutama oleh pengusaha di bidang retail. Sekian video dari kami, kelompok Marginal Utility. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Thanks for watching.